saya merasa bahwa kita memang harus membiasakan, mensosialisasikan, ayo kita kembali ke organik. Karena pertanian organik itu lebih murah dan sebenarnya mudah, dan yang jelas itu akan aman untuk tanah ya, karena tidak menyebabkan pencemaran terutama. Kalau menurut saya berkebun itu healing yang luar biasa. Jadi benar-benar kita merasa bersyukurnya ya, ternyata kita itu bisa ya menghasilkan tanaman yang akhirnya bermanfaat untuk kita merawat dari kecil. Kita ngolah tanah dulu gitu ya, melatih kesabaran juga. Kalau nggak jadi berarti kita semai lagi gitu kan. Kemudian sampai yang terindah itu ketika panen. Ternyata kita bisa ya gitu. Meskipun kita belajar atau tidak semua kayak gitu. Perkenalkan, saya Eni Musfiros Setiarini, pembina KWT Caping Cinta Ciangsana. KWT Caping Cinta Ciangsana ini ada di RW 21, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Luas lahan yang ada di KWT Caping Cinta ini ada 600 meter persegi yang ditanami aneka macam sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayurannya ada macam-macam seperti yang kita lihat, ada cabai, ada kangkung, ada bawang merah, ada bayam, dan ada terong, dan aneka pohon buah-buahan juga. Bahkan kita pagarnya pun pakai pagar yang bisa dimanfaatkan, yaitu pagar bunga telang. Kalau perawatan di KWT Caping Cinta ini kami menggunakan perawatan full organik, 100% organik. Karena apa? Karena pertama kita ingin budidaya sayuran yang aman. Karena apa? Karena hasilnya pun akan kita manfaatkan untuk kita semuanya, warga di sekitar kita. Jadi kita keamanan yang paling penting, yang terutama yang kedua, kita tidak ingin kemudian merusak tanah kita ya dengan mencemari dengan pestisida-pestisida yang kimia, bahan-bahan kimia yang nanti akan menyebabkan pencemaran di tanah itu sendiri. Jadi di latar belakangi dengan saya mengumpulkan ibu-ibu nih yang hobi berkebun di rumah masing-masing. Mereka kan butuh ilmu juga gitu kan. Akhirnya kita kumpulkan dalam satu komunitas ya, kita bikin KWT Caping Cinta. Jadi isinya emang ibu-ibu yang memang sudah punya hobi berkebun sayur di rumah masing-masing gitu. Terus kita kumpulkan, yuk kita bentuk KWT Caping Cinta gitu. Jadi akhirnya kemudian kita coba, aduh demplot mana ya yang bisa kita olah gitu. Kemudian waktu itu di sini itu tempat buangan sampah, puing kayak gitu. Jadi orang untuk mengarah ke sini juga mereka takut, males gitu ya karena kumuh kayak gitu. Akhirnya pelan-pelan ibu-ibu kerja bakti nih nyangkul, bersih-bersih, nyingkirin batu, puing-puing. Terus akhirnya kita bentuk buka pengurusan, kita legalkan dan kita sudah terdaftar di Kementan. Iya.
Nah, ini adalah area toga yang dimiliki di KWT Caping Cinta. Jadi memang kita ada area khusus toga gitu ya, yang kita tanam macam-macam tanaman obat keluarga. Jadi ada serai, ada kunyit, ada jahe, dan aneka herbal yang lainnya. Kita juga tanam lidah buaya gitu ya. Yang ini adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk masyarakat secara keseluruhan, secara umum. Dan kami pun di sini bedeng-bedengan juga memanfaatkan bahan yang ada ya. Jadi ada warga yang rumahnya ganti genteng gitu ya, kita memanfaatkan untuk bikin bedeng-bedengan seperti ini, bikin jalan biar nggak becek dan seterusnya, seperti itu. Dan hasilnya sudah beberapa kali kita panen, kita jual juga, cukup kita share di warga, langsung laku semuanya. Kami memang termasuk yang memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar untuk berkebun. Termasuk pagar itu juga bongkaran rumah warga yang dia pengen ganti ya. Kemudian kita manfaatkan, kita minta untuk lahan berkebun. Termasuk galon-galon ini adalah juga bekas warga semua gitu ya, kita kumpulkan kemudian kita jadikan sebagai media untuk menanam dan sangat bermanfaat sekali ya, terutama juga akhirnya jadi nggak perlu beli pot nih, nggak perlu beli hebel nih, tapi kita bisa mempercantik kebun kita seperti itu. Kalau pertama waktu itu kita musyawarah ya, yuk kita mau bawa kemana nih KWT Caping Cinta gitu. Ya udah kita harus mengedepankan, kita harus pakai organik. Itu kesepakatan di awal. Jadi kita nggak pakai yang kimia-kimia gitu ya. Jadi kita full organik. Terutama ibu-ibu sudah pilah sampah dari rumah, sampah organik mereka, kita ada komposter di sana ya. Komposter komunal itu isinya hasil dari tanaman-tanaman kita yang nggak kepake ya, misalnya kita habis panen bayam gitu, batangnya kita cacah-cacah, kita masukkan ke komunal, terus sampah dapur kita masukkan ke komunal, nanti pupuknya bisa dimanfaatkan. Jadi ini adalah komposter yang dimiliki oleh KWT Caping Cinta. Kami punya beberapa komposter, fungsinya adalah untuk proses pengomposan. Jadi ketika kami bersih-bersih kebun, kemudian ada sampah-sampah daunan kayak gitu, kita kemudian buangnya di komposter ini. Kemudian nanti kita akan tuangkan dekomposter ya, pengurai gitu ya, ditambah juga air cucian beras yang dikumpulkan ibu-ibu sehingga mempermudah untuk penguraian dari kompos ini. Nanti kita akan tutup, nanti 2-3 bulan dia akan kempes sendiri, berubah untuk menjadi kompos yang akan kita balikin lagi ke tanah untuk pupuk tanaman kita. Nah, ini adalah hasil dari tadi ya, kita dari komposter komunal tadi, kita biarkan setelah penuh ya, kita diamkan 2-3 bulan, kita kasih dekomposter, plus misalnya ibu-ibu punya air cucian beras, kita kocorin aja. Nanti dia akan berubah sendiri menjadi kompos yang nanti akan siap untuk dimanfaatkan kembali, kembalikan lagi ke tanah gitu ya, ke tanaman kita seperti ini. Buat ngisi-ngisi polybag lagi, buat media tanam yang ada di termasuk yang ada di rumah bibit. Jadi pakai hasil dari yang kemarin sudah kita panen di sebelah. Luar biasa, kalau menurut saya berkebun itu healing yang luar biasa. Jadi benar-benar kita merasa bersyukurnya ya, ternyata kita itu bisa ya menghasilkan tanaman yang akhirnya bermanfaat untuk kita merawat dari kecil. Kita ngolah tanah dulu gitu ya, melatih kesabaran juga. Kalau nggak jadi berarti kita semai lagi gitu kan. Kemudian sampai
terindah itu ketika panen. Ternyata kita bisa ya gitu. Meskipun kita belajar otodidak semua kayak gitu. Saya lihat antusias luar biasa. Mereka itu istilahnya di rumah juga ada yang Bu RT, Ibu maksudnya ketua lingkungan ya, ada yang Bu RT, ada yang Bu Sekwe, ada yang dia itu kerja kantoran juga, seperti itu. Tapi kita begitu guys, jadi kalau misalnya yang dinas, mereka nanti piketnya di weekend, ambil Sabtu atau hari Minggunya. Kita ya kerjasamanya misalnya terbaksa hari Senin nggak bisa piket, nanti dia tahu diri, nanti aku piketnya ganti ya hari Rabu bisanya kayak gitu. Tapi nggak pernah ada yang kosong gitu. Kalau saya lihat tanggung jawab luar biasa. Jadi sampai kadang sore-sore ya, iya aku belum nyiram nih. Sore-sore meskipun ini kesini. Ini semua adalah sayuran hasil berkebun ibu-ibu KWT Caping Sinta. Nah, kadang kita panen sesuai dengan request ya. Ada yang pesan baby pokcoy, ada yang udah pokcoy sudah lebih tinggi gitu ya. Jadi kita hari ini ada panen pokcoy, kemudian caisin, ada daun singkong, ada bayam Brazil, ada kangkung. Ibu-ibu juga suka berebut nih untuk aku pesan ini ya, aku pesan ini ya, dan mereka juga biasanya dipesenin tetangga-tetangga sekitar gitu ya. Jadi alhamdulillah masalah pemasaran atau marketing hasil kebun di KWT Caping Sinta sampai saat ini tidak ada kendala karena sudah terserap oleh pengurus, anggota, untuk masyarakat sekitar kita, dan karena kita ya yakin kita bisa mempertahankan ketahanan pangan di lingkungan kita sendiri. Ini 210 ya. Ya ini cesin sama. Ini pokcoy. Nah, adapun hasil dari penjualan ini kita biasa jual ya. Jadi seperempat ini kita jual 5 ribuan gitu ya. Nanti ada yang request, saya pesen kelor, saya pesen daun singkong sekian kayak gitu. Dan hasilnya nanti akan kembali kita catat, pasti semua pemasukan kita catat. Hasilnya kita pergunakan kembali untuk membeli benih, untuk beli sekam dan seterusnya yang kira-kira kita tidak bisa menghasilkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suhaemi. Ini pada hari ini saya sedang mencakul dan memanen tanaman untuk ditanam kembali kangkungnya, benih kangkungnya. Ini udah
40 harian sudah ada tua, makanya udah mau di ini lagi ditanam disebar benih lagi. Ya. Tuh kan. Ini setelah bacul saya nyangkul mendapatkan harta karun yaitu puing-puing. Memang dulu tanahnya ini bekas puing-puing. Alhamdulillah sama ibu-ibu diolah menjadi tanah yang subur sekarang. Kalau udah ngeliat lahan seperti ini saya senang sekali. Teman-teman juga semuanya senang. Kelihatannya hijau, subur gitu. Jadi hati kita puas gitu. Dengan jerih payah kita selama ini juga sangat senang sekali dengan hasil panennya juga. Kalau kita pertama dulu asal tanam. Pernah kita nanam kacang panjang, pernah nanam tomat, pernah nanam jagung, kayak gitu yang awal-awal ya. Terus kita melihat akhirnya kita tanam tanaman yang kira-kira terserap juga oleh masyarakat. Cabai kita panen langsung terserap, kangkung, caisin, pokcoy gitu langsung terserap oleh masyarakat. Ini untuk penyiraman tanaman sehari 2 kali pagi dan sore dikerjakan oleh ibu-ibu yang piket. Tapi kalau misalkan hujannya deras ya paginya nggak disiram kecuali siangnya panas baru disiram kembali sorenya gitu. Sedang membuat pupuk organik ya, jadi memang kami atau bisa disebut kompos ya, jadi kami memanfaatkan limbah dari rumah tangga. Bahannya cukup mudah ya ibu-ibu sekalian, jadi kami menggunakan, ini sayuran kan nggak mungkin kita olah semua ya, jadi ada bagian-bagian yang pasti tidak kita olah. Nah kita pakai akar, batang kayak gitu ya, kita pakai seperti ini, jadi tinggal kita potong-potong. Kemudian misalnya kita ada bonggol pisang itu sangat bagus juga untuk kompos. Kemudian nanti misalnya kita punya kulit-kulit buah, kan nggak mungkin nih kita makan kulit-kulitnya ya. Nanti kita bisa manfaatkan juga, kita sulap menjadi kompos. Caranya sangat mudah. Nanti ini kita campur semuanya. Tinggal nanti kita masukkan. Nah komposternya pun kita sangat mudah. Kita hanya cukup modal ember. Nanti kita kasih keran untuk apa? Ini untuk panen air lindinya atau pupuk organik cairnya. Kemudian kita kasih seperti ini, saringan ya. Jadi biar nanti yang atas itu untuk pupuk padat, bawahnya untuk pupuk cairnya. Caranya gampang. Ini sampah-sampah organik yang kita miliki atau limbah rumah tangga ya, sampah dapur kita. Sampah dapur kita masukkan ke ember komposter ya. Kita istilahkan ember komposter, termasuk nih kulit-kulit buah atau buah-buah yang ini kita masukkan semuanya. Baik, ini terus kita tekan seperti ini ya. Jadi ini bisa jadi nggak sehari penuh ya. Jadi nanti bisa beberapa hari nggak apa-apa. Kita sampai kemudian penuh. Terakhir kita kemudian masukkan tanahnya. Nih tanahnya kita masukkan. Jadi setelah sudah penuh seperti ini, kemudian tadi kita kocorin ya pakai aktivator organik yang kita buat dari blenderan daun sirsat dan daun pepaya. Setelah kita kocorkan, nah kita tutup rapat, kita biarkan. Nanti 2 bulan dia akan terurai aktivator ke dalam komposter ini. Seperti itu, sangat mudah. Kita kali ini akan membuat pestisida nabati. Jadi memang karena konsep kebun KWT Samping Cinta adalah konsep organik, maka pestisida pun kami menggunakan pestisida nabati yang bahannya sangat mudah. Hanya kita membutuhkan kulit bawang. Kemudian bahan yang kedua sangat mudah, kita sehari-hari juga punya,
yaitu air cucian beras. Air yang luar biasa hebat gitu ya, yang ternyata manfaatnya luar biasa. Caranya sangat mudah, tinggal kita masukkan kulit bawang kita. Kemudian kita taruh di sebuah wadah, boleh di botol, boleh di ember atau di toples. Kita taruh seperti ini, secukupnya. Jadi nggak ada ukuran ini ya pasti ya. Jadi boleh seberapapun. Kemudian tinggal kita siram dengan air cucian beras. Nah, sudah cukup, tinggal kita aduk-aduk aja. Kita aduk-aduk. Setelah selesai kita tutup, kita fermentasikan ya. Jadi nanti 2 hari pun juga bisa dipakai. Nanti misalnya mau 1 minggu juga nggak apa-apa. Akan semakin bagus seperti itu. Nanti aplikasinya kita nanti akan masukkan ke dalam sprayer, nanti bisa kita semprotkan di daun-daun ke tanaman yang kira-kira ada gangguan pestisida, nanti kita semprotkan di tanamannya seperti itu. Pemberian pestisida nabati ini bisa kita aplikasikan ketika kita melihat ada tanda-tanda nih, ada hama di tanaman kita. Biasanya di terong atau di cabai itu suka ada hama putih-putih ini ya. Nih, ini bisa kita semprotkan langsung ke bawah daun yang terkena seperti ini. Karena kalau misalnya nggak kita atasi nanti membuat nih, contohnya ini terong itu awalnya bisa besar-besar, tapi karena ada hama jadi langsing-langsing seperti ini. Biasanya ini gemoy-gemoy. Harapannya saya merasa bahwa kita memang harus membiasakan, mensosialisasikan, ayo kita kembali ke organik. Karena apa? Kita lihat sendiri ya, pupuk kimia itu semakin lama semakin langka, yang kedua semakin mahal. Dan kalau kita suka melihat curhatan ya dari para petani untuk bikin lahan mereka terurus, untuk butuh pupuk sekian aja mereka harus ngantri. Kita dari rumah kita bisa kok bikin kompos, bikin pupuk organik dari rumah kita masing-masing. Jadi kalau ibu-ibu di sini udah terbiasa, kita pilah sampah dari rumah. Yang anorganik kita bawa ke bank sampah, organik nanti kita kumpulkan untuk jadi kompos itu sendiri. Jadi yuk kita kembali ke pertanian organik, karena pertanian organik itu lebih murah dan sebenarnya mudah, dan yang jelas itu akan aman untuk tanah ya, karena tidak menyebabkan pencemaran terutama.